Syarat ruqyah pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama. Dalam hati silahkan berbicara, wahai penyakit yang ada dalam tubuh saya, apapun bentuk kalian, ayo keluar dengan izin Allah. Jangan mengganggu, jangan bersarang dalam tubuh saya. Saya telah berobat dengan Al-Quran, saya telah mohon pertolongan Allah dari gangguan kalian. Apapun bentuk kalian, silahkan keluar. Yang mengganggu di kepala, keluar. Saya kasih jalan lewat mulut, keluar dalam bentuk muntahan. Yang di perut naik ke atas, semuanya. Penyakit mah, asam lambung, apapun bentuk kalian, keluar dengan izin Allah. Yang mengganggu di kepala, vertigo, migrain, yang sering pusing, was-was, apapun bentuk kalian, keluar dengan izin Allah. Jangan bersarang dalam tubuh adik-adik yang telah berniat berobat dengan Al-Quran. Di dalam tubuh adik-adik yang telah mengamalkan Al-Quran sebagai obat. ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Maka dari itu syarat ruqyah pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran, selain Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, Al-Quran juga adalah sebagai syifa, sebagai obat. Bagi siapakah Al-Quran sebagai obat? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Nah, kita semua pasti yakin, pasti beriman bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah kitab suci bagi kita sebagai orang yang beriman. Maka dari itu syarat pertama mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, harus yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Dalam ayatnya juga dijelaskan, qul walilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah wahai Muhammad bahwa di dalam Al-Quran terdapat petunjuk. Di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, Al-Quran adalah dasarnya sebagai petunjuk, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, Al-Quran juga sebagai syifa. Oleh karena sekali lagi, Al-Quran harus diyakini sebagai obat. Maka dari itu pertama syarat orang meruqyah dan diruqyah adalah yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Jangan sampai terlintas di pikiran kalian ketika mendengar bahasa ruqyah, terngiang, terbayang, tergambarkan dengan ngomong lantur, ngeracau, dan semacamnya. Al-Quran tidak akan pernah mendatangkan madarat kepada si pembacanya. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa mendatangkan jin misalkan? Kita yakini satu huruf saja baca Al-Quran adalah pahala. Jadi jika kemarin sebelum-sebelumnya adik-adik terobsesi pikirannya bahwa orang ruqyah itu kesurupan, ngeracau dan semacamnya, itu adalah pemikiran yang tidak benar. Yakinlah Al-Quran membawa rahmat yang kita harap pada malam hari ini adalah berupa kesembuhan dari segala macam penyakit, di mana penyakit itu tidak hanya medis tapi juga non. Al-Quranlah obatnya. Penyakit medis, penyakit yang bisa dideteksi oleh alat-alat medis seperti kanker, migrain, paru-paru dan semacamnya. Dan kita sebagai manusia, penyakit non medis tidak akan pernah dari kita. Apa itu? Salah satunya adalah
lupa. Lupa bagian dari non medis. Siapa yang bisa, dokter mana yang bisa mendeteksi lupa? Sekalipun dokter dari Amerika tidak akan pernah bisa mendeteksi, oh ini orang ini lupa penyakitnya. Tidak mungkin. Jadi lupa misalkan, sehingga karena lupa lalai mengerjakan aktivitas seperti jam belajar mestinya jam 7 berangkat, jam 7 masih enak-enak tidur-tiduran. Karena lupa kalau hari itu dari waktunya masuk kelas. Jam sekian, karena lupa kalau jam sekian ada jadwal belajar, akhirnya berimbas ke jadwal ke jam 8 seterusnya. Itu salah satunya. Salah satunya. Ada lain, malas, tidak semangat. Itu bagian dari penyakit non medis. Jadi penyakit non medis itu tidak hanya berupa karena di guna-guna misalkan, atau karena disihir, bukan hanya itu. Tapi sejatinya non medis bagi kita sebagai pelajar adalah malas, tidak semangat, lupa terhadap pelajaran yang kemarin hafal di luar kepala, setelah 1-2 hari benar-benar di luar kepala, artinya sama sekali tidak hafal. Inilah penyakit yang insya Allah dengan Al-Quran semuanya akan teratasi. Jadi yang pertama adalah yakin Al-Quran sebagai, saya tanya, yakin Al-Quran sebagai apa? Yakin. Di utara kurang kompak dan selatan. Yakin Al-Quran sebagai apa? Yakin. Alhamdulillah, itulah santri salafiyah syafi'iyah. Harus yakin terhadap kitab suci Al-Quran sebagai Yang kedua, tidak cukup yakin, harus berniat berobat kepada Al-Quran. Kalian meyakini bahwa orang belajar pasti pintar, tapi kalian tidak belajar, pintar enggak? Kalian hanya berniat mau mandi, tapi tidak mandi-mandi, bersih enggak? Oleh karenanya tidak cukup yakin, tapi dibarengi dengan niat karena Allah, semata-mata mengharap barokah mukjizat Al-Quran. Dengan Al-Quran kita berharap apapun penyakit kita, apapun keluhan kita, Allah keluarkan dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, dengan cara yang ringan, dengan cara yang tidak menyiksa. Oleh karenanya nanti kalian sudah disediakan kresek. Kresek itu bukan persediaan untuk berkat, ya. Tapi kresek itu persediaan. Jangan siapa tahu Allah berkehendak mengeluarkan penyakit kalian dengan cara muntah. Maka dari itu ketika kepingin muntah, langsung muntahkan ke dalam kresek. Ketika mau pipis misalkan, prosesi masih sedang baca bersama-sama Al-Quran, tidak usah ditahan, langsung pamit kepada panitianya ke kamar kecil, setelah itu kembali lagi. Mau kentut misalkan, tidak usah kejeding. Kalau kentut di sini saja. Yang kejeding itu nanti kalau pas mau kencing atau BAB. Tapi kalau cuma mau kentut, mau apa, tidak usah keluar dari sini. Ya, jadi itu penjelasan singkat terkait dengan ruqyah. Oleh karena sekalian, saya berharap ketika nanti proses ruqyah berlangsung, adik-adik benar-benar fokus, benar-benar konsentrasi, fokus kepada diri kalian masing-masing. Apapun yang terjadi di depan, kanan, kiri, belakang kalian tidak usah dihiraukan, karena nanti ustadz-ustadz praktisi yang akan mengatasinya, yang akan membantu. Misal kata mau muntah, tidak cepat-cepat keluar misalkan, nanti ada ustadz-ustadz praktisi yang akan membantu. Oleh karenanya sekali lagi saya berharap adik-adik fokus kepada diri masing-masing. Siap ya? Jadi itu nanti sambil lalu setelah prosesi ruqyah, air ini juga nanti akan diasmai ruqyah standar, bacaan yang akan kita baca bersama-sama mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di ayat surah Al-Kursi, ayat kursi, nanti di bacaan wala ya'uduhu hifruhuma wa huwal aliyul azim, itu nanti akan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian di surah Al-Falaq
min syarrin naffatsati fil 'uqad, itu juga akan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian di surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, juga akan diulang 3 kali. Ya, seluruhnya nanti surat-surat dan ayat itu akan dibaca sebanyak 3 kali. Jadi itu ada sekalian penjelasan singkat apa itu ruqyah dan bagaimana mempraktekkan Al-Quran untuk berobat. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi syarat pertama adalah meyakini Al-Quran sebagai obat, dan yang kedua berniat berobat kepada Al-Quran. Jangan berniat berobat kepada praktisi. Nanti di sini saya dan teman-teman ustadz praktisi sebatas membantu, memandu. Nanti bacanya bareng-bareng. Baiklah, itu penjelasan singkat. Untuk selanjutnya, untuk lebih barokahnya acara pada malam hari ini, mari kita awali dengan tawasul bil Fatihah kepada guru-guru kita, kepada para orang tua kita, yang dalam hal ini mohon berkenan Ustadz Mahfud Junaidi untuk membaca tawasul bil Fatihah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i muslimin wal awliya was-salihin wal malaikati qalatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.